Jadi saya ulangi, ini lempeng begini, nah lempeng begini, terus nah rapi ini, nah seperti ini membentuknya. Ini rapat, jadi jarinya rapat, terus lempeng, kemudian ditekan begini. Nah, tubuhnya menyentuh lantai, bokongnya menyentuh lantai, nah seperti ini, berlama-lama. Kemudian mungkin pertama dilatih 2 menit, 5 menit, sampai nanti tidak terasa. Nah, apa yang ngasih tahu itu sekarang sudah tidak merasakan sakit dan sudah terbiasa enak dengan posisi seperti itu setiap habis sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah, la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ini saya ingin nge-share sesuatu yang menurut saya sangat manfaat terkait kesehatan. Jadi beberapa tahun itu saya tidak ketemu dengan senior saya yang sudah purna. Tidak usah saya sebutkan namanya. Dan kemarin itu ketemu saat manasik haji. Tapi saya lihat antara waktu beliau menjelang akhir tugasnya dengan saat ketemu kemarin, itu beliau lebih sehat kemarin. Sangat energik. Kalau naik tangga juga nggak pakai kanan tidak, tapi langsung bisa kiri kanan dengan energik. Badannya juga terlihat seger. Akhirnya penasaran saya, kok apa ini kelihatan lebih seger gitu, apa rahasianya? Saya coba tanya saat di sela-sela istirahat manasik itu, dan beliau bilang begini, saya alhamdulillah dalam 3 tahun belakangan ini sudah lepas obat, katanya gitu. Ada yang saya lakukan dapat dari pelatihan, katanya. Saya nggak detail nanyanya pelatihan apa itu. Nah, ternyata beliau itu hanya menerapkan kalau sehabis sholat itu beliau latih awal-awal itu 2 menit, kemudian meningkat 5 menit, dan akhirnya berlama-lama dengan sangat enjoy tanpa merasa sakit. Saat sudah tanpa merasa sakit itu, beliau nyatakan badannya juga enak gitu. Nah, apa yang beliau lakukan itu saya adopsi dari gerakan beliau. Mohon maaf saya membelakangi ini. Jadi kalau habis sholat itu kan biasanya, nah gitu kan. Sebagian teman ada yang mempunyai wirid istiqomah dengan posisi kaki seperti ini tidak dirubah hingga bacaan dalam jumlah tertentu itu selesai. Nah, bagi yang mempunyai amalia seperti itu lanjutkan saja. Tapi ketika itu sudah selesai, rubah ke terapi ini tadi. Jadi terapinya begini. Kaki ini diluruskan begini. Kaki diluruskan, ini diluruskan. Kemudian mohon maaf ini menyentuh lantai. Nah, begini nih. Ini menjadi barometer, kata beliau. Kalau dengan seperti ini ada bagian yang sakit, berarti memang ada keluhan dalam diri kita gitu. Saya sendiri waktu menerapkan ini di awal-awal itu sakit sekali di sini. Yang sebelah kiri, yang kanan enggak. Tapi yang sebelah kiri ini sakit sekali. Tapi sekarang sudah mulai enak. Nanti dilatih 2 menit. Jadi saya ulangi, ini lempeng begini. Nah, lempeng begini. Terus, nah rapi ini. Nah, seperti ini membentuknya. Ini rapat. Jadi jarinya rapat, terus lempeng, kemudian ditekan begini. Bokongnya menyentuh lantai, nah seperti ini. Berlama-lama. Kemudian
Mungkin pertama dilatih 2 menit, 5 menit, sampai nanti tidak terasa. Nah, apa yang ngasih tahu itu sekarang sudah tidak merasakan sakit dan sudah terbiasa enak dengan posisi seperti itu setiap habis sholat. Dan beliau sehat. Jadi betul-betul sehat tanpa obat gitu. Sebetulnya pada tahun 2014 saat saya menjadi panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi. Nah, ketika pelatihan di Pondok Gede Jakarta, di asrama haji Pondok Gede itu ya. Nah, itu saya sempat kecetit gitu kan. Terus dipijet sama seorang tentara, saya lupa namanya itu. Masih muda gitu. Masih muda, tentaranya masih muda. Itu beliau bilang begini, "Pak, sebetulnya ini tanpa dipijet pun dengan posisi Bapak seperti ini berlama-lama nanti sembuh sendirinya." Nah, hanya waktu itu karena habis dipijet terus sembuh, saya nggak lakukan itu gitu. Jadi nyambung dengan apa yang disampaikan oleh abah atau senior saya yang sekarang terlihat bugar itu. Jadi monggo diterapkan posisi seperti itu tadi, berlama-lama sambil sholawatan itu, sambil dengar pengajian, posisi seperti ini enak, sambil baca Fatihah 33 kali. Fatihah 33 kali itu kan sepertinya waduh kok banyak gitu. Tapi kalau tahu caranya Fatihah 33 kali itu terasa kurang. Bagaimana caranya? Nah, kapan-kapan kita share di video ini juga. Terima kasih, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.